Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guru hebat semuanya seluruh Indonesia. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan wawancara dengan beliau Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Jogong, Ibu Musringa, dalam rangka pendidikan guru penggerak modul 3.1, di mana kegiatan ini adalah wajib dilakukan untuk menyelesaikan beberapa modul yang ada di pendidikan guru penggerak. Langsung saja ya. Baiklah, saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Ibu. Hari ini saya minta izin, minta sedikit waktunya untuk kegiatan wawancara berkaitan dengan modul 3.1 berkaitan dengan pengambilan keputusan yang di dalamnya nanti ada nilai kebajikan. Baiklah, beberapa pertanyaan akan saya tanyakan kepada Ibu. Ada 8 pertanyaan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Baik, pertanyaan yang pertama Ibu, bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berada di sekolahan ini? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk dalam kasus ini di SD Jogong memang ada beberapa kasus, tapi yang sangat penting adalah tentang kedisiplinan seorang ASN. Kedisiplinan seorang ASN, berarti di dalamnya juga ada dilema etika Ibu. Iya, betul. Di satu sisi Ibu harus menjalankan peraturan, Iya, betul. di satu sisi Ibu juga harus Betul. menjalankan kepedulian seorang pemimpin sebagai sesama manusia itu. Iya, betul sekali. Gitu. Terus pertanyaan yang kedua Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus tersebut? Iya, baik, untuk pengambilan keputusan dalam hal ini, yang pertama karena itu tentang kedisiplinan harus dikomunikasikan dengan ASN tersebut, sehingga setelah dikomunikasikan beliau itu harus diberi petunjuk seperti itu, aturan-aturan apa yang berlaku harus dijalankan. Aturan itu Iya. lebih ke peraturan gitu, Iya, lebih ke peraturan, karena kita sebagai ASN itu ada peraturan-peraturan yang harus kita jalankan. Terus bagaimana kalau misalkan peraturan tersebut dikaitkan dengan kita sebagai seorang pendidik atau manusia? Jelas kita tidak selalu gitu, kita betul. perfect sempurna. Iya. Itu menurut Ibu bagaimana? Oh iya, ya memang aturan itu terkadang dilema bagi kita, Dilema gitu, sangat-sangat dilema bagi kita. Tetapi bagaimanapun juga karena itu sudah aturan bagi kita, bagi ASN, kita harus tetap menjalani. Kecuali ada hal-hal tertentu memang itu yang harus harus izin, itu tidak masalah. Tetapi ketika 1-2 kali kami tidak masalah. Iya, tetapi ketika berlarut-larut itu akan mengganggu yang lain. Iya, terutama karena untuk sekolahan iya itu, betul, anak didik. terutama anak didiknya. Ketika anak didik sudah masuk, kok gurunya belum ada, kasihan anak-anak yang lain. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang ketiga, ini berkaitan dengan pengambilan langkah-langkah yang Ibu lakukan selama ini. Misalkan ada ASN yang Ibu ada Iya. yang terlambat atau gimana, itu Iya. menurut Ibu langkah-langkah yang dilakukan Ibu? Iya, langkah-langkah yang saya ambil dalam mengambil keputusan itu memang sangat sulit. Tetapi saya itu berusaha untuk menjadikan guru itu menjadi lebih baik. Iya. Yang pertama yaitu ditegur secara lisan. Kemudian yang kedua adalah peneguran yang kedua kalinya ditegur secara tertulis. Seperti itu. Itu langkah. Kemudian yang ketiga diambil secara kekeluargaan. Musyawarah Ibu. Yang musyawarah secara kekeluargaan. Berarti di sini Ibu di satu sisi sebagai seorang pemangku kebijakan di Ya, sekolahan, betul. di satu Ya. sisi juga memerlukan kepedulian Betul, terhadap ya. sesama gitu. Selanjutnya Ibu,
hal-hal apa saja yang menurut Ibu dianggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut, Bu? Ya. Hal-hal yang sangat efektif dilakukan yaitu dengan bermusyawarah. Musyawarah gitu. Iya, musyawarah dengan sesama guru, kemudian dengan guru tersebut, sehingga akan menjadikan suatu keputusan yang lebih baik. Berarti nanti untuk prioritas dari 3 langkah-langkah yaitu ditegur, yang kedua tertulis, yang ketiga musyawarah, itu lebih mengedepankan musyawarah. Bermusyawarah. Nah ini Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kelima Ibu, ini tantangan, berkaitan dengan tantangan yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut Ibu. Iya, Tantangannya. untuk tantangan-tantangan yang saya ambil, memang kebijakan itu terkadang tidak sesuai dengan hati nurani. Ya, tantangan yang terberat adalah terkadang setelah keputusan itu diambil, guru itu tidak bisa melakukan keputusan itu dengan baik, sehingga kami merasa kok seperti ini, begitu. Jadi tantangannya itu guru tidak bisa memahami keputusan yang sudah ada. Tidak bisa memahami. Iya, betul. Malah lebih tidak bisanya daripada Iya, belum ya Bu. iya, tidak bisa memahami. Tidak bisa. Bukan belum memahami, tetapi tidak bisa memahami keputusan yang diambil. Itu tantangannya di situ. Iya, tantangannya itu. Dan itu memang sudah berjalan gitu. Iya, memang ya seperti itu. Dilema sekali gitu. Sangat-sangat dilema. Oke. Jadi ketika keputusan itu sudah disampaikan, sudah bermusyawarah, tetapi tidak bisa dipahami. Kalau belum, itu memaklumi, tapi tidak bisa dipahami itu. Iya, iya. Betul, betul. Ini memang sangat-sangat Dilema dan ini membutuhkan sebuah bujukan moral gitu. Betul, betul. Iya, memang Di satu sangat. sisi ini adalah salah, Iya. tapi di satu sisi kami ini ASN loh harus Iya, melaksanakan betul seperti ini. sekali. Iya. Siap, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah ada jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus seperti ini? Ada. Ada gitu. Ada jadwal tertentu. Jadi ketika kita setelah misalkan kalau misalkan itu betul-betul darurat, itu secara langsung saya sampaikan, iya. Tetapi kalau misalkan kita bisa membutuhkan waktu, mungkin dalam 1 minggu harus selesai masalah itu. Misalkan dalam kegiatan upacara mungkin Iya, Ibu betul. Iya, ada waktu kegiatan jadi pembina upacara pembina upacara itu saya sampaikan. disampaikan. Iya. Kalau memang itu sangat privasi, saya panggil privasi. Inspirasi. Iya. Berarti 4 mata itu. Iya, betul. Siap. Iya. Baik, pertanyaan yang ke-7 ini Ibu, apakah faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan? Iya. Adakah faktor-faktor yang mempermudah? Iya. Faktor-faktor yang mempermudah saya mengambil keputusan, yang pertama adalah faktor lingkungan. Lingkungan itu. Iya, faktor lingkungan. Kenapa faktor lingkungan? Ketika kita berada di lingkungan suatu tempat yang ini adalah sekolah, itu sangat membantu kita untuk mengambil suatu keputusan. Ketika misalkan kita dalam suatu lingkungan ini, kita dekat dengan masyarakat, dengan masyarakat, ya, dengan stakeholder. Ketika kita masyarakat itu yang menilai, sehingga kita bisa mengambil sebuah keputusan. Itu sudah dinilai dari masyarakat. Begitu. Jadi mungkin dari masyarakat sering ada kritik. Iya, betul, ada Misalkan kritikan. pendidik A ini kok berangkatnya terlambat, Iya, betul. pendidik B ini rajin, Iya, seperti itu. Itu jadi yang menilai adalah masyarakat, sehingga itu faktor yang sangat utama adalah lingkungan, nah, sekolahan Iya, terutama. Ini kebetulan kalau saya lihat juga ada balai desa di sebelah sini. Iya. Ada balai desa, mungkin dari pihak pemerintah desa juga bisa menjadi faktor lingkungan. Iya, Ada perangkat desanya mungkin Iya. di situ lingkungan. iya, memang betul. Di sini sangat berpengaruh berkaitan dengan lingkungan pemerintahan desa. Kita juga disorot dari desa. Disorot dari desa. Iya. Iya, sekarang Bu. Ketika kedisiplinan, ketika tingkah laku kita itu sangat sekali, apalagi kita di lingkungan masyarakat yang dekat dengan sungai. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir itu, dari semua yang telah disampaikan dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, adakah
pembelajaran atau pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan itu melingkupi seluruh dari warga yang ada di sini di lingkungan sekolah. Iya, sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi Iya. itu. Ya. Karena ketika kita dulu ya waktu awal saya masuk di sini, memang anak-anak itu berangkat siang, sering terlambat. Iya, anak-anak. Tetapi ketika kami berada di sini dengan paling tidak anak-anak itu sudah kasih jarang tidak ada anak yang terlambat seperti itu karena gurunya sudah datang duluan. Ya, guru kasih ASN kasih siswa ikut kasih mengikuti mencontoh karena guru ASN. Ya, ingat Sofi Tulodo, Tuturi Handayani gitu. Betul ya, iya, mengikuti gurunya. Ya, seperti itu. Ya, itu dari beberapa pertanyaan yang saya lontarkan ke Ibu ini, saya bisa mengambil refleksi dari kegiatan wawancara hari ini. Kita memang harus sebagai seorang pendidik harus taat peraturan itu, harus taat dengan peraturan, walaupun di satu sisi kita memang sebagai manusia tidak sempurna, tapi setidaknya kita mendekati manusia yang sempurna. Terima kasih Ibu untuk kegiatan wawancaranya hari ini. Sukses selalu untuk sekolahannya dan pendidik yang lain. Nantinya kegiatan guru penggerak bisa ditularkan kepada teman-teman guru. Terima kasih. Sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guru hebat seluruh Indonesia. Hari ini saya berada di SD di Kecamatan Karangobar di SD Negeri 2 Karangkondang bersama Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Karangkondang Pak Adi Purwanto. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Adi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Mohon izin Pak Adi untuk kedatangan saya di sini adalah untuk melaksanakan kegiatan ilmiah, khususnya untuk kegiatan di bulan ini adalah modul 3.1 berkaitan dengan pengambilan keputusan. Di dalamnya terdapat nilai kebajikan seperti itu. Mohon waktunya nih Pak Adi. Terima kasih, langsung saja nih Pak Adi. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Cara mengidentifikasi. Iya, cara mengidentifikasi adanya kasus di sekolah ini. Ya, saya beri contoh untuk kasus di sekolah ini yang misalkan tentang dilema moral, yaitu konflik antar kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Konflik contohnya adalah di sekolah ini, contohnya kemarin misalkan ada guru ya, salah satu guru itu mempunyai kepentingan pribadi lah, kepentingan keluarga berkaitan dengan keluarganya. Contoh kemarin ada salah satu guru yang izin untuk menghadiri pernikahan salah satu keluarganya itu selama 2 hari karena jaraknya yang jauh. Di Jakarta. Berarti di sini Pak Adi sudah bisa mengidentifikasi karena beliau tidak berhak ke sekolah. Selamat siang. Baik, yang kedua nih Pak Adi, bagaimana Pak Adi itu menjalankan keputusan di sekolahan pada waktu beliau tidak berangkat ke sekolah? Untuk menjalankan keputusannya, beliau tidak melakukan keputusan, terus saya menjalankan menggantikannya selama 2 hari untuk menjalankan tugas yang dilaksanakan izin
kepentingan. ya untuk kepentingan pribadi. Akhirnya saya sebagai kepala sekolah sementara menjalankan tugasnya menggantikan guru tersebut selama 2 hari. Ya. Jadi, selanjutnya ini adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini. Jadi kalau ada yang tidak berangkat, biasanya Pak Adi itu bagaimana langkah-langkahnya? Kalau tidak ada yang berangkat, Kalau ada yang tidak berangkat, misalkan kan berarti kan sekolah tidak ada gurunya, Iya. salah satu kelas tidak ada ya gurunya. kosong Itu ya, seperti itu. Pak Adi bagaimana? Sebelum masuk sekolah, sebelum masuk kelas itu ya kita mungkin membagi tugas. Membagi tugas. Ya, membagi tugas untuk kelas-kelas yang kosong, Yang tidak ada kosong. gurunya. Misalkan kelas 5 di pada di kelas 3, misalkan kelas 5 ya, Di itu mengaku dengan kelas kepala sekolahnya yang masih ke kelas yang kosong. kosong seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira itu hal-hal apa saja yang menurut Pak Adi itu efektif dalam mengambil keputusan tersebut? Jadi pada waktu tersebut Pak Adi harus cepat mengambil keputusan. Misalkan ada yang tidak berangkat lagi, itu kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Pak Adi lakukan? Ya hal yang selama ini Mengisi juga. ya mengisi kelas-kelas yang kosong bisa dilakukan. Misalkan ada 2 kelas, contohnya misalkan ada 3 kelas yang kosong ya kita bagi tugas. Misalkan ada cuma gurunya 2 atau 3, ya kita bagi tugas masing-masing, ada yang berangkat 2 kelas. Mungkin kebetulan juga gurunya masih kurang di Iya, di sini. sementara gurunya masih kurang. Ada 2 kelas yang masih kosong. Masih kurang ya. Kekurangan guru 2. Kekurangan guru juga. Ya untuk 2 kelas. Nah ini selanjutnya Pak Adi, ini ada tantangan dari pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Pak Adi tadi munculkan, yaitu guru yang tidak berangkat. Tantangannya itu apa? Secara aturan kan memang Iya. harus dijalankan, harus berangkat. Tapi di satu sisi mungkin karena kepentingan pribadi itu tidak bisa ditinggalkan ya Pak. Kita melihat kepentingannya kita, kepentingan pribadi yang bagaimana ya maksudnya. Kalau kepentingan pribadi menyangkut misalkan keluarga, ya kita izinkan lah. Izinkan ya. Iya. Misalkan kayak acara Pernikahan. Ada yang mungkin ya seperti itu, ada keluarga yang meninggal seperti itu. Pertanyaan ke selanjutnya ke-6, apakah Pak Adi itu ada jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika berkaitan dengan guru yang tidak berangkat? Ada jadwalnya Pak? Apa tidak? Jadwal guru yang tidak berangkat. Enggak, maksudnya ada misalkan ada suatu waktu ada guru yang tidak berangkat, terus pada hari Senin ada upacara, Pak Adi memberikan pembinaan. Misalkan ada jadwalnya apa tidak? Untuk guru yang tidak berangkat. Iya, pembinaan Ya misalnya. ada pembinaan, ya istilahnya pengarahan mas. Pengarahan gitu Pak Adi. Untuk guru tersebut. Baik, untuk pertanyaan ke-7 Pak. Di sini ada faktor-faktor yang mempermudah dalam Anda mengambil keputusan apa tidak? Faktor yang berbeda. Iya, mempermudah untuk mengambil Ya keputusan. ada mungkin faktor yang berbeda itu adalah apa ya, kita mengambil keputusan secara bersama dengan Bersama ya, dengan bersama seperti itu. Jadi faktor yang mempermudah adalah teman-teman Ya teman-teman sejawat ya, yang sejawat dalam mengambil keputusan musyawarah. bermusyawarah dulu seperti itu. Baik, nanti pertanyaan yang terakhir. Dari semua pertanyaan yang saya lontarkan ke Pak Adi ini, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Pak Adi petik dari pengambilan keputusan tersebut? Intinya pengambilan keputusan tersebut ya harus diputuskan secara bersama-sama. Secara bersama-sama. Tidak
istilahnya apa ya, mengambil keputusan itu sendiri. Kita mengambil keputusan harus dengan persetujuan dengan yang lainnya. Ya, terima kasih Pak Adi. Wawancaranya hari ini insya Allah sudah sesuai dengan yang saya harapkan berkaitan dengan kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat atau umum. Terima kasih Pak Adi atas waktunya. Sehat selalu buat Pak Adi dan penduduk yang lainnya. Semoga sekolahan SD Negeri Karanganyar semakin sukses. Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.